Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefa Yasmin Azhar Maldini. Saya mahasiswi semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adanya saya di sini untuk sharing sedikit pengetahuan saya tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sebelum memulai pembahasan tentang kitab ini, alangkah baiknya kita untuk mengirimkan barokah Al-Fatihah kepada pengarang kitab, yakni Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan membahas sedikit dulu ya. Jadi kitab ini itu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini di dalamnya mencakup semua ilmu. Ada ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul mu'allafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencakupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya. Dalam beberapa kitab, bahkan hampir semua kitab, pasti memiliki muqaddimah. Apa sih muqaddimah itu? Jadi muqaddimah itu ungkapan pengarang kitab, musannif kitab, untuk mencurahkan seberapa bersyukurnya beliau kepada Allah karena telah diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan kitab karangan beliau itu. Dan saya pernah mengaji, yang saya mendengar dari ustadz saya itu kayak gini, kalau bisa ketika kita ngaji itu kita mengikuti muqaddimah dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena di dalamnya itu kan ada doa-doa musannif ya, dimana doa-doa musannif itu digunakan kepada para muslimin muslimat yang mempelajarinya biar kita mendapat barokah kitab itu. Makanya kita dianjurkan, sebenarnya bukan diharuskan ya, cuma dianjurkan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Karena apa ya? Karena biar kita mendapatkan barokah dari pengarang kitab. Baik, lanjut. Kola dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi golek ilmu iku fardhatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim lanang wa muslimatin lan saben-saben wong muslim wadon. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Saya yakin teman-teman semua di luar sana sering banget dengar hadis ini ya, karena emang kita sebagai orang muslimat itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Karena apa ya? Karena kita ketika kita menjalankan syariat Allah, terus ketika kita hidup di bumi, kita berlandaskan ilmu gitu. Dan mencari ilmu itu banyak sekali barokahnya. Bahkan teman-teman pasti juga pernah dengar kalau barang siapa orang yang meninggal ketika dia mau berangkat mencari ilmu, maka insya Allah meninggalnya adalah dalam keadaan meninggal syahid. Saya lanjutkan. Waqala lan dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salaka kang nempuh torikon ing dalan yaltamisu kang ing jerone ikang golek fiha ing dalem jerone opo ilman ilmu. Salaka moko mudahkan sinten Allah bihi kelawan man torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Yang artinya Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Nah, seperti yang saya singgung sedikit tadi bahwa barang siapa yang meninggal tadi akan mati syahid ketika dia untuk mencari ilmu. Karena Allah juga akan memuliakan orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang diridhoi oleh Allah. Saya lanjut. Wa ba'du lan sause maca basmalah.
Fahadihi masailu mongko utawi iki iku risalah utawa kitab iku mukhtasarun ringkes mimba di kutubi hujjatil islami saking sekabehane kitab-kitab hujjatul islam al-Ghazali Imam al-Ghazali waliban man utawi sapane wong arafaha kang nguruhi sapa man ha ing kitab wa amilalan ngamalno sinten man biha kelawan kitab narju mongko kami mohon lahu keduwe man minallahi saking Allah apa ayakuna ing yen to dadi min ahlil ilmi saking ahlul ilmi dohiron kelawan dohir wa batinan lan batin amin. Yang artinya setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat serta salam tadi, risalah ini itu mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali atau Imam Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa saja yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah jadikan ia orang yang ahli ilmu baik dohir atau nampak, wabatin dan ilmu batin atau yang tersembunyi. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Saya akan menjelaskan tentang faedah membaca hukum basmalah. Jadi hukum membaca basmalah itu ada 5. Yang pertama wajib, itu ketika dalam sholat dan ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Karena Al-Fatihah itu kan, bacaan basmalah dalam Al-Fatihah itu kan masuk ke dalam urutan suratnya gitu. Jadi kita wajib membaca basmalah. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti misalnya memakai baju, terus masuk ke kamar mandi, itu disunahkan membaca Al-Fatihah. Terus kemudian yang ketiga mubah atau boleh, itu ketika kita melakukan perkara yang mubah, yang tidak ada kemuliaannya, seperti misalnya kita memindahkan laptop ini ke tempat yang lain, kita membaca bismillah gitu, itu hukumnya mubah. Terus yang keempat makruh. Makruh itu ketika kita melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya, seperti misal mencabut uban, itu kan sebenarnya makruh ya. Jadi kita dimakruhkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi sebaiknya jangan membaca Al-Fatihah. Terus yang kelima haram, ketika kita melakukan maksiat, seperti misalnya mencuri. Sebelum mencuri kita membaca basmalah, itu hal yang diharamkan. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu alla ilaha illallah, nyekseni setuhune ora ana pangeran kecuali Allah, wa anna Muhammadan la setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa iqamus sholati lan ngedekno salat, wa ita'uz zakati lan ngetokno zakat, wa shaumu ramadhana lan poso Ramadan, wa hajjul baiti lan nunaikan ibadah haji man kedue sapane wong istata'a kang mampu ilahi maring haji sabila kelawan dalane ma'al ikhlasi sembertane ikhlas wa tasdiki lan yakin. Fahuwa mongko utawi man iku munafikun ora ikhlas, wa man lam yakun lan kedue sapane wong lam yakun kang ora ana musaddiqon ora percaya bikol bihi kelawan atine man, fahuwa mongko utawi man iku kafirun wong kang kafir. Baik, penjelasan selanjutnya tentang rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat atau bersaksi kepada bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan Nabi utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima ibadah haji yang mampu bagi yang mampu melaksanakannya. Mampu di sini dimaksudkan adalah mampu dalam hal uang ya, materi, dan mampu secara fisik kesehatannya, karena ibadah haji memang rukun-rukunnya juga banyak banget dan itu membutuhkan tenaga. Jadi kayak orang-orang yang tua, yang sudah tua, itu kan dia tidak mampu dalam hal tenaga, maka juga tidak diwajibkan.
Kemudian penjelasan selanjutnya, semuanya itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin. Maksudnya rukun-rukun Islam itu tadi. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik. Dan barang siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang kafir. Na'udzubillah. Walayah dusulan ora kedadean apa hadisun suatu kedadean illa biqadaihi angin saking kelawan kodoe Allah wa qadarihi lan takdire Allah wa iradatihi lan sakarepe Allah wa annahu lan sak temene Allah taala iku hayyun maha urip alimun tur maha ngawruhi muridun maha berkehendak qadirun maha kuwasa mutakallimun tur maha berfirman samiun maha ngrungu basirun tur maha ningali ya lamu ngawruhi sinten Allah inatal ayuni ing penglihatan mata wa matukhfi lan apa kang kesimpen asuduru ing dadane manusia wa ya'lamu lan ngaweruhi sinten Allah asirra ingkang rahasia wa akhfa lan kang tersembunyi khaliku utawi Allah iku maha pencipta kulli syai'in ing saben-saben ing segala sesuatu wa huwa lan utawi Allah iku al-wahidu maha esa al-qahharu tur maha perkasa. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat Allah. Yang pertama yang dijelaskan dalam kitab ini hayyun, artinya Allah itu maha hidup. Alimun, Allah itu maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, baik apa yang kita perbuat secara dohir maupun apa yang kita niatkan di dalam hati kita, itu Allah pasti mengetahui segala sesuatu. Muridun, Allah maha berkehendak. Mutakallimun, Allah maha qadirun, Allah maha berkuasa. Mutakallimun, Allah maha berfirman. Sami'un, Allah maha mendengar. Wa basirun, dan Allah maha melihat. Jadi Allah itu bisa melihat apa yang nampak dan tidak nampak. Jadi kayak misalnya nih kita niat mau berbuat sesuatu yang baik, aku mau niat sedekah gitu, misal kita udah berangkat ke masjid bawa uang 5.000 misal, mau niatnya mau dimasukin ke ke kotak amal, tapi ternyata pas kita jalan mampir ada cilok, kita kepingin cilok deh, akhirnya kita nggak jadi amal, tapi itu sudah dinilai sebagai niat yang baik, jadi kita insya Allah bakal dapat pahala dari niat itu. Makanya kita harus berhati-hati banget dengan niat yang, karena ya itu tadi, kalau misal nih kita niat sedekah tapi dalam hati kita itu kayak aku pingin caper, misal aku pingin caper biar dilihat seperti wah orang ini subhanallah sekali suka bersedekah. Nah dengan ada sedikit niat kayak gitu, itu bakal merusak niat-niat baik kita yang lain. Kayak kita niat sedekah itu bakal hilang karena niat kita sudah jelek, kayak kita mau dipandang baik sama orang. Makanya berhati-hati banget dengan dengan niat ini. Terus saya sedikit menjelaskan juga tentang sifat wajib Allah. Jadi sifat wajib Allah itu ada 20, seperti yang ya sudah kita pelajari ya mungkin sejak SD. Ada lagunya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kutra irada ilmun hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Nah itu tadi sifat wajib Allah. Mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar lagu itu ya kalau di masjid biasanya. Jadi ada wujud artinya ada, kidam itu terdahulu, terus bako Allah itu kekal. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Jadi gini, kita bisa membayangkan makhluk Allah kayak gini, tapi kita tidak bisa membayangkan gimana wujudnya Allah, karena Allah berbeda dengan makhluknya dalam segi apapun. Terus kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakan Allah karena Allah adalah maha pencipta. Kemudian wahdaniyah
artinya esa. Kemudian kudrat itu berkuasa, iradat berkehendak, ilmun mengetahui, hayan hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Dan sebaliknya itu ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil Allah juga ada 20 yang kebalikannya sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada Adam. Adam artinya tidak ada. Kemudian hudus itu baru. Terus fana artinya tidak kekal. Mumasalatul hawadisi, serupa dengan makhluknya. Ihtiyaju li ghairihi, berarti membutuhkan orang lain. Itu salah banget. Allah itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Ta'adud, berbilang, artinya Allah itu banyak, tidak tunggal. Allah itu banyak. Terus azuna, lemah. Karoha terpaksa. Jahlun, bodoh. Maut, mati. Sauman, tuli. Ama, buta. Bakuman, bisu. Kaunuhu ajiza, lemah. Kaunuhu murikan itu terpaksa. Kaunuhu jahilun, bodoh. Kaunuhu mayitan, mati, bisa mati. Kaunuhu aswama, tuli. Kaunuhu ama, buta. Kaunuhu abkam, bisu. Itu tadi sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kemudian sifat jaiz Allah itu ada satu, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala, lan setuhune Allah ta'ala, ba'asa ngutus sinten Allah sayyidina Muhammadan ing sayyidina Muhammad, abdahu ing hambane Allah, wa rasulahu lan ing utusane Allah, ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk, li hidayatihim rono nuduh hidayah, wali takmili ma'asyihim lan krana nyempurnakno urepe, wa ma'adihim lan nguatake dakwahe, wa ayyadahu lan maringi sinten Allah hu ing nabi bil mukjizati kalawan mukjizat adz-dzahirati kang nampak. Wa annahu lan setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun, utusan kang bener, kang dapat dipercaya, fi jami'i ma ing dalem apa-apane barang, akhbaro kang dikabarno bihi kelawan ma, anillahi ta'ala saking Allah ta'ala, minasyirati saking dalan, wal mizani lan timbangan, wal haudi wa ghairi dzalik lan sakliyane iku mau, min umuril akhirah saking perkara akhirat, wal barzakhi lan alam barzakh, wa min su'alil malakaini lan saking pertanyaan malaikat loro, wa adzabil qabri lan adabe kubur, wa naimihi lan nikmat kubur. Bahwasanya Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk manusia, untuk memberi hidayah kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang benar, Islam itu agama yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kayak Rasulullah menuntun umat Islam, umat manusia semua untuk memeluk agama Islam dan menyembah kepada Allah. Dan Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menyempurnakan kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian menguatkan dakwah-dakwah Rasulullah dan memberikan mukjizat secara nampak. Kita kalau flashback ya, cerita kisahnya Nabi itu subhanallah sekali, kayak beliau dakwah di negara mana aja ditolak, sampai akhirnya beliau berhasil dakwah di Madinah dan menjadikan Islam sebagai agama yang banyak orang memeluknya. Kemudian Rasulullah juga diutus untuk menyampaikan kabar bahwasannya ada nanti bakal ada alam kubur dan alam akhirat. Apa yang telah kita lakukan di dunia bakal ada pertanggungjawabannya. Terus tentang pertanyaan dua malaikat juga ketika di dalam kubur. Terus tentang azab dan nikmat kubur. Rasulullah itu diminta untuk memberitahu kepada umat manusia sehingga kita bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah.
Baik, menyinggung sedikit tentang Rasulullah ya tadi ya. Jadi saya akan memberitahukan bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Ada 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama sidik, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatona, cerdas. Kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul, yang itu merupakan kebalikan dari sifat wajib ini. Ada kazib, artinya bohong, kianat, artinya berkhianat, kitman, artinya menyembunyikan, dan balada, artinya bodoh. Jadi tidak mungkin sekali bahwa kalau Rasul atau utusan Allah mempunyai 4 sifat ini, kazib, kianat, kitman, balada, itu tidak mungkin sekali. Wa annal qur'ana lan setuhne Al-Qur'an wa jami'a kutubillahi lan sekabehane kitab-kitabe Allah al-munazzalati kang den turunaken iku hakun iku hakun benar, wal malaikata lan onone malaikat lan setuhune onone malaikat iku hakun bener, wal jannata lan swarga iku hakun bener, wan naro lan onone neraka iku hakun bener, wa jami'a ma lan sekabehane perkara ja akan teko apa ma bihi kelawan apa-apa kang wis disampekno sinten Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku hakun bener. Maksudnya ini adalah apa yang telah Allah sampaikan itu benar, kitab-kitabnya Allah itu benar semua, terus nabi-nabi Allah itu benar, malaikat, surga dan neraka, takdirnya Allah itu semua benar. Bahkan apapun yang telah disampaikan sama Rasulullah itu sebenarnya benar-benar ada gitu. Menyinggung sedikit ya tentang kitabnya Allah, kan ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Rasulullah, kan ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi furudil wudu'i, ing dalam pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatun niat. Asani kang kaping pindho wasul wajhi maso wajah. Wahadduhu lan batesane iku min mana biti sya'ri roksi, saking panggon tumbuhe rambut kepala, ila muntahal lahyaini sampai panggon tumbuhe untu, wazakoni lan janggut tulan kang dawa, wa ardon lan ing sampinge iku minal uduni saking kuping ilal udhuni maring kuping siji. Asalisu kang kaping 3 iku wasul yadaini masuh tangan ilal mirfaqaini sampai siku. Ar-rabi'u kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap suci-wici mimbasyaratir roksi saking sebagian rambut kepala, au sya'ren utawa siji rambut, fi hadisi kang ing jero batasane. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku waslu rijalaini masuk sikil loro ma'al ka'baini semertane epek-epek loro. Hadisu kang kaping 6 at-tartibu tertib ala hadil kaifiyati ing atase saben-saben tata carane. Fardu-fardunya dulu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Saya kasih tahu batasan membasuh wajah ya. Jadi membasuh wajah itu dari tumbuhnya rambut sini, awal tumbuhnya rambut sampai dagu sini. Nah, untuk jaga-jaga ya satu muka gini. Nah, kalau untuk batasan kanan dan kiri itu tumbuh ini telinga, daun telinga ini yang ada metonnya di telinga itu sampai situ. Jadi kita ketika membasuh muka itu benar-benar rata untuk jaga nih, biar kayak takutnya wudhunya nggak sah karena kurang tempat-tempat yang seharusnya dibasuh kurang, jadi lebih baik lebih. Kemudian fardu yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku, kedua tangan sini sampai siku.
Sama juga untuk jaga-jaga lebih baik dilebihkan batasannya. Terus kemudian mengusap sebagian rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Jadi ini minimal 3 helai setahu saya itu ya. Terus kemudian yang terakhir kemudian yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki, dan yang keenam tertib. Waslul janabati utawi mandi junub. Wa ingkana alaihi wa ingkana lan ing ngatasé wa ingkana lan lamun ono alaihi ing ngatasé man janabatun utawi junub min mujama'atin au khuruji mani utawa metune mani binaumin kelawan turu au wairihi utawa saliyane turu. Lazim kadue man waslu jami badanihi ngusap sekabehane badane man ma'ani yati rafil janabati semertane niat ngangkat junub. Jadi perkara-perkara tentang mandi junub ya. Jadi jika seseorang itu mempunyai hadas besar yang disebabkan berhubungan atau keluarnya mani, sebab tidur dan lain-lain, itu wajib membasuh semua badan bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Ya sama dengan mandi wajib itu tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa mandi yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama berhubungan, setelah berhubungan suami istri. Terus kemudian yang kedua keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Dan yang keenam mati. Dan kemudian fardunya mandi itu ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nawaqidul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kudu lan anapun kang batalno al wudu'a ing wudu al khariju kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine loro dalan. Al kubulu kubul awid duburi utawa dubur ala makana ing atase perkara. Wayang kudul wudu alan kang batalna wudu zawalul aqli ilange akal binaumin kelawan turu awairihi utawa saliyane turu illa nauma mumakkanin kejaba turune wong kang netep maka ada tahu ing panggonane man minal ardi saking bumi. Wayang kudul wudu alan kang batalna wudu masuk kubulin demek kubul au duburin utawa dubur adami bangsa anak Adam minhum au min wairihi utawa saking saliyane bibat nil kafi kelawan telapak tangan wa butunil asabi'i lan telapak jari-jari kabiron kang gede kana au saghiran utawa kang cilik walau waladahu lamun urip walau maitan utawa mati. Wayang kudul wudu alan kang batalna wudu iltiqa'u sampai basyarotai loro kulit rajulin wong lanang wa mraatin lan wong wadon kabiro ini kang padha gedhe kabene anjek nabi ya ini kang bangsa anjek nabi bilaha ilin kelawan tanpa anane penghalang illa dhufuron kejaba kuku au sya'ron utawa rambut au sinan utawa gigi falayang kudu moko ora batal apa al-wudu wudu. Yang pertama, jadi yang batal wudu ada 4. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubur ataupun dubur. Terus yang kedua, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lain, gila, pokoknya sesuatu yang bisa menyebabkan kita hilang pikiran, kecuali tidurnya orang yang menetap. Maksudnya menetap itu pantatnya itu tidak berpindah atau bergeser dari tempat dimana dia duduk awal gitu. Misal nih kita lagi sholat gitu ya, terus kita wiritan, saking khusyuknya wiritan kita sampai ketiduran.
Nah itu wudhu bisa tidak batal kalau misal pantatnya kita tidak bergeser dan tidak mengangkat sedikit pun, jadi kayak menetap gitu. Kalau misal keangkat sedikit atau geser sedikit maka wudhunya tetap batal. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam, baik miliknya sendiri atau milik orang lain dengan telapak tangan. Dengan ini bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa tanpa penghalang kecuali kuku, rambut, atau gigi. Kalau misal nih suami istri pun, kalau misal dalam hukum fikih ya, kalau mereka bersentuhan tanpa adanya penghalang, wudhunya juga batal karena mereka bukan satu mahram gitu. Mereka bukan satu mahram, jadi tetap batal. Kecuali kuku yang bersentuhan, rambut atau gigi. Maka kalau ketiga ini yang bersentuhan, maka wudhunya tidak batal. Syurutu sihhati sholati, utawi pira-pira syarat sahih salat. Wayushtarotu lan dan syarataken li sihhati sholati karena sahih salat. Ma'rifatu dukhulil waqti, ngaweruhi melbune waktu, biyakinin kelawan yakin, au ijtihadin utawa usaha, awala badi dhanni utawa sangkaan. Fa in sholla moko lamun sholat sepeman ma'asyaki kelawan ragu, lam tasihha ora sah apa sholatuhu sholate man. Wa yustarotu lan dan syarataken ma'rifatul qiblati, ngaweruhi arah kiblat. Wa yajibu lan wajib satrul aurati, nutup aurat, bisa tirin kelawan penutup tohirin kang suci, mubahin tur kang mubah. Wa yajibu lan wajib raf'un najasati, ngilangaken najis minas saubi saking klambi, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Wa yajibu lan wajib alal qadiri ayyusolliya yen to salat sapa man al fardhu ing fardu ko iman hale ngadeg. Syarat sahnya sholat. Yang pertama itu mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Kecuali kita dalam keadaan perjalanan di kereta, di pesawat, di kapal, itu dimakfu karena arahnya kita nggak tahu ya. Kayak misal kita naik pesawat, kita nggak tahu nih arah kiblatnya mana, yaudah kita sholat aja. Kemudian yang ketiga menutup aurat itu dengan baju yang suci serta mubah. Maksudnya mubah itu bajunya nggak yang ketat ya, menutup aurat dengan baik gitu loh. Terus kemudian menghilangkan najis dari pakaian, badan maupun tempat. Jadi pakaian kita harus suci, badan kita harus suci, tempat yang mau kita buat sholat itu harus suci gitu. Kemudian yang kelima suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Terus yang keenam mengetahui di dalam kefarduannya, yakini fardu-fardunya. Oh ya, sedikit lagi bahwasanya kalau sholat wajib itu wajib berdiri bagi yang mampu gitu. Jadi kalau misal nggak mampu nih, misal kakinya habis diamputasi, dia nggak mampu berdiri, ya dia diberi keringanan untuk duduk. Sakit nih, ya dia diberi keringanan untuk duduk. Fardu-fardune sholat an-niyatu siji niat, wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram ma'an niyati bebarengan karo niat. Wa qiraatul fatihati lan maca fatihah bil basmalati kelawan basmalah, wa tasdidati lan waconan tasdid al arba'a asyarata 14, wa ikhrajid dodi minadh dhoi wa laisa fil fatihati dhoun. Itu membahas tentang di dalamnya Fatihah ya. Kemudian ar-ruku'u sumar ruku'u nuli ruku, wa yajibu lan wajib ayyan haniya bihai sultana lu rohatahu rukbataihi, wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Summal i'tidalu nuli i'tidal, wa yatma'innu fihi wujuban. Summa sujudu nuli sujud marrotaini hale rong ambalan, wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing antarane sujud loro,
wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik wa tasyahhudul awwalu lan tasyahhud awal wa qu'uduhu sunnatun wa tasyahhudul akhiru lan tasyahhud akhir wal julusu fihi lan lungguh ing daleme fardun iku fardu wassalatu lan maca sholawat ala nabi ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi ba'da tasyahudi samartane tasyahud sakwise tasyahud wa qabla salami lan sadurunge salam iku fardun fardu wassalamu minas sholati lan salam saking salat iku fardun fardu wa aqallu salam lan ngucap salam assalamu alaikum wa aqallu tasyahudul wajibi lan titik-titik tasyahud wajib at-tahiyatum titik-titik wacanan tasyahud kang wajib iku at-tahiyatullah at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqallu sholati lan titik-titik sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad wacanan Allahumma sholli ala Muhammad wa yang bagi ayatiya bisunani jami'iha lan dan sunnah no maca kabeh wa hiya kathiratun jiddan wa yang bagi al-i'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-amalu lillahi wahdahu wayam bagi al-huduru hadir wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu lan yen tong waruhi apa kang den ucap lan kang den gawe wal khusyu'u lan khusyuk wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri wa yahrumu ar-riya'u minas sholah wa ghairiha wa huwa al-amalu li ajalin nas. Syarat wajibnya sholat dulu ya, itu ada 6. Yang pertama beragama Islam, kemudian balik, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian sampainya ajakan Islam atau ya, terus selamatnya panca indera. Kemudian kalau rukunnya sholat itu ada 17 dalam yang pertama ada niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian berdiri bagi yang mampu, apabila sakit atau tidak mampu berdiri maka bisa duduk dengan selonjor. Kalau misal masih nggak kuat bisa dengan berbaring tapi tetap menggerakkan tangan. Kalau misal tidak kuat bisa dengan isyarat, dengan ketipan. Kalau misal nggak kuat ya disholati. Kemudian membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah. Kemudian kelima ruku itu bentuknya harus 90 derajat ya. Jadi harus 90 derajat dan dengan tumak nina. Kemudian i'tidal dan disertai dengan tumak nina di dalamnya. Sujud 2 kali juga disertai dengan tumak nina. Terus duduk di antara 2 sujud disertai dengan tumak nina. Tasyahud akhir disertai dalam tumak nina. Kemudian dalam tasyahud akhir itu membaca sholawat kepada Nabi sebelum salam. Dan sholawat yang diwajibkan, maksudnya bacaan sholawat yang wajib itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau misal kita mau panjang itu lebih baik. Kemudian salam pun juga begitu. Salam ke kanan adalah salam yang wajib, sedangkan salam ke kiri itu sunnah. Dan yang terakhir tertib. Oh ya, sedikit ya. Kita itu harus ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Bukan niatnya kita itu bukan minta pahala ya, kayak aku sholat karena aku mau pahala gitu. Misal nih sholat sunnah kita pasti pernah kan dengar hadis kalau misal sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya setara dengan langit bumi seisinya. Nah, jangan sholat sunnah qobliyah subuh karena mengharapkan pahala itu, tapi kita sholat karena mengharapkan ridho Allah. Karena tujuan kita beribadah dan hidup di bumi itu senantiasa hanya untuk mencari ridho Allah.
Kemudian ya kita itu juga ketika sholat kita itu harus hadir. Maksudnya hadir itu kita khusyuk, kita fokus sama apa yang sedang kita doa. Karena setiap bacaan sholat itu kan ada doa ya, jadi kita harus fokus kepada doa yang kita ucapkan tadi itu. Sama khusyuk itu menghayati, kita tenang, jadi pergerakan tiap-tiap sholatnya itu tenang, terus menghayati, memahami bacaannya, terus turut menghadirkan Allah. Jadi kayak seolah-olah kita sholat itu dilihat sama Allah. Emang dilihat, cuman kita membayangkan aja bahwa Allah itu ada di depan kita gitu. Dilarang banget sholat itu untuk riya, hukumnya haram. Misal biasanya ada di beberapa sekolah yang yang mewajibkan muridnya untuk sholat duha di sekolah kan. Nah, misal nih aku sholat duha, misal di sekolah yang nggak diwajibkan untuk sholat duha gitu, aku mau sholat duha biar dipandang, wah subhanallah sekali anak ini. Nah itu haram hukumnya. Kita sholat hanya untuk mendapatkan pujian-pujian yang sebenarnya juga nggak penting untuk kita dapatkan gitu. Itu haram banget, riya. Terus juga kayak kita setelah sholat kita pamer, aku lah habis sholat duha 4 rakaat gitu. Ngapain gitu loh, karena yang mengukur ibadah kita itu Allah. Orang lain, kalau bisa orang lain itu nggak tahu tentang apa yang kebaikan apa sih yang telah kita lakukan gitu. Mubtilatus sholati utawi kang batalaken salat, wa yubtilu lan batal as-sholata ing salat, al kalamu ngomong, amdan disengaja, walau biharfaini masiyata rong huruf, wanasian lan lali ingkasura wicara kang akeh. Wa yubtilu halan batalaken salat apa al amalu perbuatan al kasiru kang akeh. Kasala si khotowat koyok 3 langkah. Wal aklu lan mangan, wa syurbu lan ngombe, wang kisyaful aurati lan terbukane aurat, ilam tustar lamun ora cepet nutup halan hale cepet-cepet. Wa wuku on najasati lan tibone najis, ilam tulko lamun ora dilempar halan cepet-cepet, min wairi hamlin saking utawa ora diguwak. Wayu bakti luha lan batal sabakul imami mendahului imam, birukna ini kelawan rong rukun, fi laya ini kang bangsa fi'il, rukun fi'il. Wa kadza takhallufu bihima biwairi udhrin. Wala tasihu as-sholatu lan ora sah apa salat khalfa kafirin mburine wong kafir, wa mraatin lan wedok, wa khunsa lan khunsa. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja meskipun cuma 2 huruf. Gini, berbicara tuh juga misal kayak isyarat, misalnya dipanggil si A gitu. Niatnya kita itu untuk memberi isyarat bahwa bentar aku sholat gitu, dengan gitu. Nah itu amnya kita kalau diniatkan untuk memberi isyarat kepada orang lain, itu juga membatalkan sholat. Terus kemudian berbuat gerakan lebih dari 3. Misal gerak langkah, makanya kan kalau misal nih kita lagi berjamaah, terus ada orang sebelah kita yang batal ketika pertengahan sholat, sholatnya batal, jadi dia mundur. Nah kita bergeser dong, kita harus mengisi soft yang kosong. Nah gerak langkahnya itu cuma 3 langkah, jadi batasnya cuma 3. Gimana caranya 3 kita udah berhenti gitu. Karena kalau melebihi dari 3 langkah batal sholatnya. Sama dengan kayak misalnya gatel waktu sholat kita gatel. Kalau menggaruknya itu kayak gini, maka kita bisa batal karena yang bergerak ini sama ini. Makanya dianjurkan kalau gatal itu tangannya tetap gini, yang bergerak cuma jarinya saja. Kemudian makan dan minum sudah jelas ya, yang pasti membatalkan sholat. Kemudian terbukanya aurat
jika tidak langsung ditutup. Kemudian kejatuhan najis jika tidak langsung dilempar atau dibuang. Terus mendahului imam dengan 2 rukun fi'il, membelakangi imam. Terus habis itu menambah rukun fi'il dengan disengaja, niat memutus sholat dan ragu-ragu dalam niat. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang sholat Jumat dan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Jum'atu lan sholat Jumat iku fardhu ain ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim zakarin kang lanang. Hurun tur merdeka hadirin kang hadir bila udrin kelawan udur syar'iyyin udur syar'i. Kal maradi koyo loro wal matori lan udan. Jadi hukumnya sholat Jumat itu fardhu ain bagi orang laki-laki muslim laki-laki ya. Kecuali orang muslim laki-laki yang merdeka dan mukim. Maksudnya mukim itu menetap. Misal nih, laki dalam perjalanan jauh dari Malang ke Papua gitu. Terus kita menempuhi jalur darat gitu. Kita melewati hari Jumat. Nah, itu kita sebagai musafir ya. Musafir itu nggak wajib sholat Jumat karena kita bukan orang mukim, orang yang menetap di suatu tempat itu. Kemudian juga tanpa adanya udur. Udur untuk melakukan sholat Jumat itu hanya ada 2, yaitu sakit sama hujan. Sakit yang benar-benar nggak mampu untuk berdiri sama hujan. Terus yang ketika misalnya kita berangkat ke masjid itu malah bikin mudarat ke kita. Entah kita sakit atau kesambar petir gitu. Jadi lebih baik emang sholat duhur aja di rumah. Min syurutil Jum'ati lan saking syarat-syaratnya sholat Jumat iku khutbataini khutbah loro. Wa arkanuhuma lan pira-pira rukune khutbah loro iku hamdulillahi ngucap hamdalah kedue Allah, wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu lan berwasiat bit taqwa kelawan takwa, wa qiraatu ayatin lan maca ayat minal Qur'ani saking Qur'an mufhimatin kang mahamake fi ihdahima ing dalem salah sijine khutbah loro, wa doa ulan maca donga lil mukminina kedue wong mukmin fil akhirati ing dalam akhirat, wa yajibu lan wajib ayyah tuba yen to khutbah sapa khatib ko iman kang kelawan ngadeg mutatahiron suci masturul aurati tur nutup aurat, wa yajibu lan wajib al julusu longgo bainahuma ing dalam antarane khutbah loro fauqa tumakninati sholati ukuran tumaknina sholat wal muwalatu lan terus menerus wasolatul jamaati lan sholat jamaah wa sholatul janazati lan sholat jenazah iku fardu kifayatin fardu kifayah. Baik, tentang sholat Jumat. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu adanya 2 khutbah. Nah, rukun-rukunnya 2 khutbah ini yang pertama adalah membaca alhamdulillah, maksudnya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua itu membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga itu berwasiat. Jadi khatib berwasiat kepada para pendengar untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kita membaca ayat Al-Quran, dan di mana ayat Al-Quran ini bisa memahamkan ke para pendengar ini. Kemudian mendoakan orang-orang mukmin. Nah, untuk khatib itu wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan suci, kemudian juga menutup auratnya. Kemudian khatib juga duduk di antara 2 khutbah. Ukuran duduknya berapa lama? Seperti ukuran tumakninahnya dalam sholat gitu. Dan harus terus menerus, maksudnya khutbah pertama duduk seukuran tumakninah, lanjut ke khutbah kedua, terus baru sholat Jumat. Sedangkan hukumnya sholat jamaah dan sholat jenazah itu fardu kifayah. Lanjut as-sholawatul masnunatu utawi sholat-sholat kang den sunahke, wal aidani sholat id loro, wal kusufaini lan sholat gerhana loro, wal witu lan sholat witir. Sunan iku sunanun sunnah muakkadatun kang den anjurake. Wa kadza rawatib sholati lan kaya padha hale sholat rawatib. Wa duha lan sholat duha wa tarawih lan sholat tarawih iku sunanun sunnah laha iku laha kang kedue sholat duha lan tarawih iku fadlun keutamaan wa sawabun lan pahala azimun kang gede. Jadi sholat sunnah itu ya ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, 2 sholat Id. Kemudian ada sholat khusuf dan sholat kusuf, sholat gerhana. Itu hukumnya sunnah muakkadah, jadi sunnah yang dianjurkan. Begitu pula sholat rawatib. Nah, sholat rawatib, sholat duha, sholat taraweh. Nah, kalau sholat duha sama sholat taraweh ini sunnah yang tapi di dalam sholat duha sama sholat taraweh itu ada pahala yang sangat-sangat besar. As-saumu wa amma saumu lan anapun utawi saum poso, wa huwa utawi saum poso iku asalisu telu min arkanil islami, asalisu kang kaping telu min arkanil islami saking rukun-rukun Islam. Fahuwa
mongko anapun utawi poso iku imsakun nahan makrufun kang wis kaweruhan ala wajhin saking kang ala wajhin maksusin kang khusus wa minhu lang ing dalem poso an-niyatu niat likulli yaumin saking saben-saben dina wa tabaituha lan nginepaken niat minal laili saking bengi wal imsaku lan nahan anil mufattirati saking pira-pira perkara kang batalaken poso minat ta'ami saking makan wasyarabi lan ngombe wal jima'i lan jima wal istimna'i mengeluarkan mani bimubasyarati secara langsung kelawan langsung wal istiqoati lan muntah bil ikhtiyari dengan disengaja kelawan disengaja wa min tamami saumi lan kesempurnaane poso kaful jawarihi nahan anggota badan amma saking perkara yakrohahu kang makrohake hu ing ma sinten Allah taala minal adoi saking anggota asabati kang pitu al ati kang wis disebutno fafil hadis ing dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim khamsun utawi lima yufatirna shaima yufatirna kang ngilangake pahala as-shaima kaduwe wong kang poso al kadibu goro wal ghibatu lan ghibah wan namimah lan sumpah palsu wan namimah lan adu domba wal yaminul kadzibatu lan sumpah palsu wan nadharu bi syahwatin lan delok sesuatu kelawan syahwat minta mami saumi lan saking sempurnane poso tahalil iftari berusaha golek mangan ala halalin saking makanan kang halal wa adamul istiqsari lan ora akeh-akeh minal akli saking mangan wayang bali lan seharusi al istiqsaru ngakehi minasaumi saking poso lasu yamal ayamu ing dalem dina-dina kang liya al fadilatu kang fadil kang dan utama no syar'i ing dalam syariat. Dari kesempurnaan puasa itu juga berusaha mencari makanan yang dibuat-buat buka itu dari makanan yang halal dan juga tidak makan secara berlebihan. Jadi makan itu secukupnya dan dianjurkan untuk puasa di hari-hari yang diutamakan lainnya. Wa amma zakatu lan anapun utawi zakat wahia lan utawi zakat iku rabiun kang kaping 4 min arkanil islami saking rukun Islam fatajibu mongko wajib alal muslimi ing atase wong muslim ma'rifatu anwa'il amwali ngaweruhi bagian-bagiane bondo al wajibati kang wajib fiha ing dalem zakat wahia lan utawi anwa'il amwali al wajibati iku an-na'amim ternak wan naqdani emas lan perak wat tijarati lan dagang warikazi lan barang temuan wal ma'dinu lan gadian utawa tanaman wahia al-hububu biji-bijian wasimaru lan buah-buahan fala zakata lan ora wajib zakat fima ing dalam perkara siwa an-na'ami sakliyane ternak as-saimati kang mangan rumput kang mubah wa yushtaratu lan den wajibake al-haulu setahun lah kedue sakabehane wa kadzalika yushtaratu lan kaya mengkono diwajibake linuqudi kedue emas lan perak buat tijarati lan dagang wa yushtaratu lan dan wajibake lan den syaratake fi hadhil anwa'i ing dalam bagian iki an niswabu nisab aidan hari pisan wa wajibun naqdaini lan wajibake ngetokno zakat buat
wa wajibun naqdaini lan wajib ngetokno zakat barang kalian wa tijarati lan dagangan iku rubu'ul usyri seperempat wa wajibul hububi lan wajib ngetokno zakat kedua buah-buahan biji-bijian wasimari lan buah-buahan alati kang sukiyat disirami bimaunatin kelawan alat bantu iku nisful usyri setengah sepersepuluh wa bi ghairi mu'anatin lan kang saliyane pertolongan iku al usyru sepersepuluh. Ya, zakat itu seumur Islam yang keempat. Dan kita semua itu harus mengetahui mana aja sih yang harus dizakatkan, apa aja sih yang harus keluarkan zakat. Ada binatang ternak, emas dan perak, terus jual beli barang temuan barang kalian, terus habis itu terus ada yang ternak yang tidak diwajibkan untuk zakat, itu adalah hewan ternak yang dimakani dengan rumput yang mubah. Untuk emas dan perak itu kita mengeluarkan zakat ketika sudah ada haul itu 1 tahun. Kalau jual beli itu harus hasil perjualan beli itu harus diperhatikan nisabnya itu hitungannya. Kemudian kalau emas dan perak terus zakat jual beli itu tadi itu seperempat. Kalau misal tanaman hasil perkebunan sendiri, kalau disirami sama minta tolong kayak pertolongan dari desa gitu misal, itu setengah sepersepuluh dari hasil. Kalau misal kita mengalirinya dengan sendiri itu berarti sepersepuluh. Zakatul fitri utawi zakat fitri. Wa zakatul fitri lan utawi zakat fitri iku wajib ala kulli muslimin ing dalem sakabehane wong muslim. Idza fadalat. Jikalau lebih dari makanan pokoknya. Jikalau lebih anputihi saking makanan pokoknya wakuti mayyakutuhu dan makanan pokok wong kang dinafkahi yaumal aidi ing dalam dina id wa lailatuhu ing dalam bengine dina id arbaatu amdadin yaiku ngetokno 4 mut utawa 1 sok bimut dinabi sallallahu alaihi wasallam dengan mutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajibu lan den wajibake apa an-niyatu niat fil jami'i ing dalam sakabehane. Masuk saya jelaskan tentang zakat fitri tadi ya. Jadi zakat fitri itu punya wajib bagi muslim kalau misal di hari lebaran itu makanan pokoknya itu cukup untuk dirinya sendiri sama orang yang dinafkahi setiap harinya. Dan ketika mau mengeluarkan zakat fitri itu harus banget dengan niat yang khusus, yaitu niat zakat fitri sendiri. Maswarifuz zakati walaya juzulan ora wenang apa zakat ayasrifa kang dan tasyarufno utawa dan salurno zakat wal fitrata lan fitri illa hurrin kejaba marang wong kang merdeka muslimin tur muslim muttasifin kang dan sifati bisifati ahadil asnafi kelawan sifat salah sijine golongan asamaniyati kang ana 8 kal fakiri kaya fakir wal miskini lan miskin wa kaunihi lan keadaane man iku ghairu hasyimin ora saking Bani Hasyim wala muttalibin lan ora saking Bani Muttalib wala maulan lahuma lan ora saking tuan saking kabehane wayajibu lan wajib al istiabu ngeratakno al maujudina zakat maring kabeh minhum saking zakat. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat dan kita tidak boleh menyalurkan zakat itu kepada golongan orang yang termasuk dalam Bani Muttalib dan Bani Hasyim. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.